dulu ya. Oke. Berin, direkam itu ada permintaan mungkin bisa ini ya. Nah, saya sudah rekamannya. Ya, Oke. Sudah rekam. Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya sayangi Pak Joko selaku Sekprodi, Bu Herin, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya ini sudah direncana sudah beberapa waktu lalu, namun ini tadi ada acara mendadak keluar. Namun tetap kita usahakan yang penting bisa jalan ya. Salah satu keunggulan kalau online ya ini bisa disambi macam-macam. Saya juga disambi OTW, Anda juga sambi macam-macam ya. Yang nggak bisa nyambi Bu Herin, karena udah saya minta untuk membantu teknis ini. Jadi gini, ada model pengawasannya. Kami dari Prodi berkomitmen untuk membantu kelancaran studi mahasiswa. Khususnya ketika pada tahap penulisan tesis tugas akhir. Oleh karena itu, berbagai hal yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Nah, hal ini akan sinkron jika mahasiswa juga punya komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas akhir. Karena dalam prakteknya juga memang cukup banyak mahasiswa yang mungkin setelah teori itu penuh kesibukan, sehingga pengajuan judul itu yang harusnya pengajuan pembimbing harusnya semester 4, kadang semester 6 baru mengajukan. Bahkan ada beberapa yang ini semester 8 itu belum mengajukan pembimbing. Padahal usianya ini tinggal beberapa bulan lagi. Nah, maka oleh semester ini, kami di Prodi berkomitmen untuk yang semester 4 itu kita kejar. Sudah masuk semester 4 harus segera mengajukan permohonan pembimbing tesis. Ya, tentu berdasarkan proposal yang sudah disusun di semester 2 dengan mata kuliah metode penelitian dan juga seminar penelitian. Jadi itu sama-sama ayo kita berkomitmen ya. Nah, kalau gambarnya hilang Bu Erin. Mas Agung Wahyudi. Kok bisa masuk ke Agung Wahyudi? Nih, Oke. Jadi untuk hal itulah ya kita berkomitmen bersama. Ayo sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan studi Anda melalui percepatan penulisan tesis. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Slide berikutnya, Bu. Ya mungkin separuh semester ini kali ya. Oke, ayo kita sama-sama memanage waktu, punya target yang jelas. Anda itu mau selesai kapan? Anda mau wisuda kapan? Itu yang konkret. Semester ini ada 2 kali periode wisuda. Ya, sudah saya tandain itu. Garis merah itu periode wisudanya kapan? Yang saya kotakin merah itu menunjukkan kapan batas akhir pendaftaran munakosah dan kapan batas akhir pelaksanaan munakosah. Sama-sama kita hitung mundur, countdown. Saya berkomitmen di Prodi, nanti saya juga akan mengingatkan para dosen. Anda juga berkomitmen. Sama-sama berkomitmen. Nah, ini khususnya lagi buat teman-teman yang sudah semester tinggi, apa ya, saya bilang senior lah ya. Tadi itu ada Mas Sidney, ini mungkin teman-teman angkatannya Mas Sidney ini masih banyak. Ada lebih dari 30 orang yang semester 5 sampai 8 ini. Nah, padahal ingat, masa studi Anda adalah 8 semester, 4 tahun, dengan atau tanpa cuti. Kalau ada yang bilang, Pak, saya pernah cuti 2 kali, ya sudah, hitung aja. Sejak Anda masuk, 8 semester itu kapan? Itu ya. Dengan atau tanpa cuti, itu waktunya adalah 8 semester. Maka dengan harapan saya, dengan adanya Monef ini, ayo berkomitmenlah, semester ini dimaksimalkan pengerjaannya. Kalau Anda sibuk dengan disambi kerja, saya nggak tahu ya, kalau kerja dengan hasil tertentu, tapi nanti Anda harus bayar SPP penuh, tesisnya nggak selesai-selesai, Anda hitunglah secara rasional mana yang lebih prioritas. Itu berdasar pengalaman ya. Biasanya yang lama itu mayoritas karena disambi kerja. Nah,
Jadi di semester ini ada 2 periode wisuda ketiga dan keempat. Anda hitung mundur, Anda target mau selesai kapan? Mau selesai kapan sehingga apa yang harus Anda lakukan tiap minggu, tiap hari, semua terencana dengan baik. Ya. Oh, kita hidup harian ada perencanaan. Masuk kita mau nulis tesis yang serius kayak gitu, nggak ada perencanaan. Gitu ya. Jadi jangan nunda-nunda, ayo fokus, buat perencanaan yang baik, selesaikan. Yakin bisa semuanya. Oke. Lanjut, Bu Herin. Nah, ini tahapan-tahapannya nanti bisa diperhatikan. Nah, jadi penulisan tesis, lanjut Bu Herin. Ada sudah banyak yang sudah masuk di sini ya. Lalu untuk pendaftaran tesis, nah disiapkan semuanya berkas-berkasnya, termasuk cek nilai ya. Ini semester kemarin tuh ada kejadian yang agak-agak apa ya, agak konyol ya. Sudah semangat nulis tesis, sudah mau ujian munakosah, pada saat mau daftar ternyata ada nilai mata kuliah yang belum lulus. Coba gimana ya itu? Ya, sudah mau daftar munakosah itu. Nah, jadi siapkan semuanya. Jadi jangan sampai Anda ada syarat yang belum tuntas, harus diselesaikan semua. Lanjut, Berin. Slide berikutnya, Berin. Kok nggak mau turun? Oh, apa ya setelah ini ya? Nah, oke. Ini ya pelaksanaan. Atau nggak usah full screen? Ini ya ujian ya. Ya, sampai sekarang dan mungkin beberapa bulan ke depan sepertinya masih ini ya. Sebentar ya. Oke. Itu tahapan-tahapan untuk ujian, untuk yudisium. Nah, ada syarat keempat itu nanti untuk pengambilan ijazah. Ini bukan bid'ah ya, saya nambah-nambahi syarat, enggak. Karena memang di dalam syarat munakosah itu kan nanti Anda untuk mengirimkan jurnal. Nah, ringkasan tesis dikirim jurnal itu pada saat pendaftaran munakosah ada, dan itu sudah ketentuan universitas. Karena itu nanti kita itu nagihnya pada saat mau ambil ijazah. Tapi tolong dibaca tadi Bu Herin, poin keempat tadi. Kok hilang? Sebentar. Iya. Jadi kita ya enggak memberatkan berlebihan ya. Tidak kita itu minta harus Anda terbit, enggak. Ini biar nggak salah paham loh ya nanti ya. Mas itu soalnya yo namanya KS kalau NKS kok ya Pak? Poin ke yang selanjutnya Bu Herin. Ini ya. Oh, yang untuk oke, baik. Sudah Pak. Yudisium online. Nah, oke. Ya. Jadi yang kita harapkan itu Anda tolong dibaca cermat-cermat ya biar nanti nggak salah paham lagi. Bukti kirim tesis ke jurnal ilmiah. Bukti Anda sudah mengirim ringkasan tesis itu ke jurnal ilmiah. Kita tidak meminta Anda mana bukti sudah terbitnya, enggak. Karena kita sadar bahwa proses terbit itu butuh waktu yang lama. Yang penting ngirim. Ya. Artinya Anda sudah meringkas, menyesuaikan dengan formatnya, dan sudah mengirim. Nah, dengan cara seperti itu ya harapannya, kalaupun nggak semuanya terbit, paling tidaklah nanti ada sekian persen dari tesis yang dikirimkan itu ada yang terbit. Itu ya, tolong diingat-ingat nanti jangan sampai ada Pak, apa syarat ambil ijazah harus terbitkan di jurnal? Tidak menerbitkan, tapi bukti Anda sudah mengirim. Gitu ya. Nah, lanjut Bu Herin. Nah, oke. Yuk, apa yang menjadi standar kualitas kita?
Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan diskusi, berdasarkan evaluasi selama ini ya. Pertama, tolong Anda menulis tesis berdasarkan pedoman yang kita gunakan. Dari mana pedoman? Sudah pernah kita share di grup ketua kelas. Kalau hilang filenya silahkan cari. Pedoman penulisan tugas akhir FEBI di website FEBI ada. Sambil lihat contoh format yang sudah ditulis oleh kakak kelas seperti apa, kakak tingkat yang sudah selesai. Fahami bahasa Indonesia dengan baik ya. Ya udah kalau udah tesis ya harusnya penulisannya dengan sesuai ejaan yang disempurnakan atau kalau sekarang ya sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tata bahasanya yang baik ya, jangan sampai Anda ini mana SPOK-nya. Ini seringkali masih terjadi. KBBI, ikuti kata ini bahasa Indonesia atau masih serapan dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa perbedaan S1 dengan S2, skripsi dengan tesis? Dari sekian banyak pertimbangan yang kita buat lebih simpel, ukurannya gampang diukur adalah minimal Anda mengacu lebih dari 20 jurnal internasional. Harapannya Anda memiliki wawasan global, wawasan internasional, walaupun objek penelitiannya itu mengambil skup yang kecil saja. Ini jangan sampai nanti Anda udah bacaannya hanya lokal-lokal saja, objeknya juga lokal. Harapannya Anda memiliki perspektif internasional. Apakah mudah mencarinya? Sudah berkali-kali diajari oleh Pak Wisnan, mungkin Pak Safik atau dosen-dosen lain. Mencari referensi jurnal internasional itu kan nggak susah. Di kelas saya juga sudah berapa kali saya tunjukkan. Kita duduk aja 1 jam, saya mau nyari 10-20 artikel kan nggak susah. Baik yang umum lewat googling saja atau lewat jalan-jalan tikus yang sudah sama-sama kita mafhum bersama. Kayak gitu ya. Sambil kasih contoh deh. Ini ya dalam konteks tahadus binikmah juga ya. Adik saya itu kan dosen di Yayasan Tulungagung, ambil S3 di Inggris bidang sastra. Apa yang dia teliti? Kuliahnya sampai ke Inggris, doktoral. Yang diteliti apa? Tentang makian dalam bahasa Jawa, bayangin. Ya. Orang memaki dalam bahasa Jawa itu kan isu yang sangat lokal nih. Saya yakin Anda juga sering mempraktekkan gitu ya. Tapi itu dikemas secara akademik, ditawarkan ke dalam konteks akademik di level internasional, ya bisa menjadi sebuah disertasi di Inggris. Mengambil kasus ya makian dalam bahasa Jawa. Saya punya teman yang sedang kuliah di Leiden, Belanda, ambil ekonomi, kenalan sana. Ambil penelitian tentang apa untuk disertasi? Tentang arisan. Praktek arisan di sekitar kita yang dilakukan oleh para ibu-ibu itu ditinjau ya dan dianalisis dengan metode yang benar, teori yang benar dalam perspektif global internasional bisa menghasilkan karya yang baik. Nah, Anda minimnya 20 jurnal internasional. Saya yakin bisa. Lalu yang ketiga, nah ini mensitasi atau mengutip minimal 1 hasil karya dosen tetap Prodimes. Dosen tetap atau DTPS ya. Karena ini kaitannya dengan peningkatan. Ini tadi yang saya tulis di atas ya, sesuai instruksi rektor kaitannya dengan peningkatan webometrik dan lain sebagainya. Dalam konteks apa? Bisa dari sisi teori, telaah pustaka karena topiknya relevan, maupun metode deh. Yang penting masukkan dosen salah satu hasil penelitian dosen. Terus siapa saja dosennya, Pak? Dosennya ada di bagian bawah, nanti bisa dilihat. Jadi ini semua dosen yang mengajar di MES ya, baik dari FEBI maupun luar FEBI. Lalu nyarinya kemana? Sudah kita sampaikan di bawah nanti link Google Scholar-nya.
Loh, kurang apa? Saya minta Anda nambahin ya, saya komitmen. Saya lampirkan juga link Google Scholar. Lihatlah kira-kira. Kalau yang ekonomi ya saya, Bu Narti, Pak Tausige mungkin ya. Kalau keuangan ya mungkin Pak Toyung, Pak Bisnen, dan dosen-dosen yang lain silahkan. Nah, lalu yang keempat, wajib mengirimkan atau submit ringkasan tesis. Ya, mengirimkan ya, tolong diingat-ingat mengirimkan. Jadi nanti tidak, Pak, kalau nggak terbit-terbit gimana? Itu salah paham. Nah, siapa yang ditulis sebagai authornya? Ini sesuai culture yang disepakati bersama, maka mahasiswa Anda sebagai penulis pertama dan dosen sebagai penulis kedua. Jadi nggak boleh nanti dosen sebagai penulis pertama. Kalau ada penulis ketiga, keempat, entah misalkan penguji atau siapapun silahkan, tapi mahasiswa harus sebagai penulis pertama. Gitu ya. Kirimkan jurnal, ada buktinya, ini loh Pak, sudah ada buktinya, dan ini file ringkasannya. Nah, itu nanti kita akan siapkan perangkat sehingga bisa mengevaluasi bahwa Anda sudah melakukan hal tersebut. Oke. Lanjut, Herin. Nah, ini yang up to date ini, yang baru ini. Ini sudah ada edaran rektor bahwa per 1 Juni pendaftaran munakosah itu harus melengkapi dengan harus dilengkapi dengan sertifikat TOEIC TOEFL. Saya sudah, jangan sampai nanti ada yang komplain ke saya atau ke Bu Herin atau Pak Joko, Pak saya belum punya. Saya sudah ngingetin, ya. Dan ini sudah aturan dari UIN. Kalau kita langgar ya saya salah nanti. Pilihan Anda adalah segera menyelesaikan sehingga nanti bisa mendaftar itu sebelum Juni, atau kalau lewat Juni ya sudah silahkan tes TOEIC TOEFL. Syaratnya bagaimana dan lain sebagainya ada di buku pedoman. Buku pedomannya ada di website UIN dan silahkan tanya kakak tingkat yang dulu. Ya, kita ngingetin ini. Ini setahu saya prodi kita yang paling aktif ingetin ini. Jangan nanti jangan sampai Anda, kita nggak tahu kalau harus pakai TOEIC TOEFL. Ya ibaratnya Nabi itu udah dakwah kemana-mana, kalau ada yang nggak tahu ya gimana? Ya, nggak tahu mungkin Anda sangat kuper atau bagaimana. Oke ya, tolong perhatikan itu. Segera. Ini sekarang pertengahan Maret. Kalau Anda fokus yakin bisa. Yakin bisa. Oke, selanjutnya Bu Herin. Nah, serba-serbi penulisan tesis. Saya sudah mencoba memahami berbagai situasi yang terjadi dan juga aturan-aturan yang ada. Maka ada beberapa hal yang ingin saya tuliskan di sini. Saya pesankan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, penulisan tesis yang wajar itu ya 1-2 semester. Sehingga jika melebihi dari 2 semester, maka kita akan melakukan evaluasi. Apa yang menyebabkan Anda menulis tesis lebih dari 2 semester? Itu ada di buku pedoman akademik. Ya. Problemnya di mana? Kalau problemnya di mahasiswa memang belum ada progres, ya sudah, kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau problemnya kaitannya dengan dosen, komunikasi dengan dosen, saya berdasarkan ketentuan ini, saya akan mengambil tindakan untuk satu, paling tidak mengkonfirmasi. Problemnya bagaimana? Apa? Problemnya apa? Kira-kira solusinya bagaimana dalam jangka pendek? Ya. Apakah masih bisa diteruskan dengan dosen yang sama? Kalau tidak, kalau misalkan tidak, ya sudah. Nanti saya ambil alih. Ya. Saya semester kemarin. Ya. Halo. Ya. Saya semester kemarin mengambil alih tesis 2 mahasiswa. Karena sudah sangat lama nggak ada progres, saya ambil alih. Nah, gitu.
Ini setelah ini juga nanti saya di Prodi dengan Bu Narsi, Pak Joko akan mengevaluasi. Kalau ada yang lebih dari 2 semester masuk di dalam KRS ya. Jadi misalkan tesis kan masuk di KRS semester 4. Semester 4, semester 5. Lah kok sampai sekarang semester 6 misalnya, nggak selesai-selesai juga. Nah, kita akan evaluasi. Satu persatu, problemnya apa? Selesaikan. Jangan sampai ada pihak yang didolimi atau ya di PHP atau bahasanya sekarang kalau istilahnya Kaisang ya di ghosting ya, bener ya, digantung nasibnya, bimbing enggak, mau maju juga susah. Nah, kita ambil kebijakan. Yang berikutnya, mahasiswa juga kita harapkan untuk proaktif. Ya, proaktif tuh ya rutin Anda punya manajemen waktu ya. Bagaimana mengelola waktu Anda sehingga di antara Anda kesibukan tetap bisa fokus. Termasuk Anda yang punya kerjaan sampingan atau kerjaan utama lain ya. Di samping itu Anda juga menjalin komunikasi yang baik dengan dosen. Dosen enaknya komunikasi seperti apa? Lewat media apa? Dan juga Anda usahakan komunikasi yang jangan sampai membuat dosen agak entah terluka, entah kecewa dengan Anda. Misalnya ada yang WA itu jam 9, jam 10 malam. Sambil nongkrong lalu iseng-iseng WA dosen. Pak, Bu, bagaimana hasil koreksi hasil tesis saya? Yaitu Anda tidak menghargai privasi. Usahakan ya, bukan hanya usahakan, harus WA itu di hari dan jam kerja. Senin sampai Jumat itu kan lama. Pagi sampai sore itu kan lama. Kenapa harus memilih WA? Kadang ada yang jam 2, 3 pagi. Ada yang menjelang tidur, ada yang WA. Kan mengganggu. Kejadian semester lalu ya Bu Herin ya, ada mahasiswa yang sudah time limit hampir habis waktu untuk munakosah. Dia WA jam 9 malam. Ya Bu Herin udah istirahat. Sehingga ketika dibuka besok paginya, batas waktu munakosah sudah habis, akhirnya dia harus waktu itu ya. Waktu itu Bu Herin Iya, ya. masuk ke semester berikutnya dan bayar. Masuk ke semester berikutnya. Oke. Bayar SPP penuh, Pak. Harus bayar SPP penuh. Gara-gara apa? Ya gara-gara Anda ada mahasiswa yang secara etik itu tidak pas. Masa WA ke staf urusan kayak gini kok jam 9 malam. Ya. Nah, jadi tolong perhatikan itu. Lalu dosen juga butuh waktu untuk mengoreksi naskah tesis. Ada jadwal ngajar, jadwal penelitian, mungkin ada Bapak Ibu dosen yang menjabat juga ada kesibukan lain. Sehingga saya membuat kategori pengalaman saya. Setelah Anda menyerahkan naskah, kalau ada yang bisa selesai dikoreksi 1 minggu, bersyukurlah, itu udah hitungan cepat. Tapi kalau 1 sampai 2 minggu itu masih normal, masih wajar. Jangan sampai ada yang baru nyerahkan kemarin, tiba-tiba hari Senin diserahkan, lalu Rabu pagi atau Kamis pagi sudah ditanya lagi. Tunggulah, sabarlah. Ya, jaga hubungan baik. Kecuali kalau dosen memiliki, oh nanti hari ini ya, tolong ingatin saya, itu silahkan. Tapi kalau ada yang 3 sampai 4 minggu, wah ini agak lambat ini. Tapi kalau memang sepakatan dengan dosen kayak gitu, ya Anda harus menyesuaikan dong. Artinya dioptimalkan waktu, sehingga ketika menyampaikan progres itu ya semaksimal mungkin. Tapi kalau lebih dari 4 minggu, ya apalagi sampai lebih dari 6 minggu, tidak ada kejelasan kabar, Anda nanya juga nggak dibalas, silahkan hubungi saya akan memediasi. Ini komitmen saya. Saya tidak akan menyalahkan mahasiswa atau dosen, tapi saya hanya akan mengingatkan, Pak benar ada komunikasi yang terhambat. Itu ya, bisa lewat Bu Heri nanti sampaikan ke saya atau ke saya langsung, silakan. Tapi jika Anda komitmen ya, jangan vita kompli ya. Kemarin ada lapor ke saya mahasiswa, Pak dosen ini halo, apa ya? Oke.
Ya, ada kemarin yang ke saya konfirmasi ke dosennya, ternyata enggak Pak, ini baru saya koreksi masih dalam taraf yang wajar waktunya, dan mahasiswanya aja yang lama menghilang loh. Ternyata mahasiswanya yang lama menghilang. Oke, ayo sama-sama punya komitmen. Saya akan berusaha seobjektif mungkin. Lalu tadi kalau lebih dari 6 minggu tak benar-benar nggak ada, saya akan membantu semaksimal saya. Siapapun itu ya. Dulu kemarin ingat saya contoh Mas Nur Fitrianto ya. Itu habis Jumatan, habis ketemu saya, Pak tolong ini. Oh, ternyata waktu itu dibimbing Pak Misnen. Pak Misnen sedang sibuk untuk akreditasi. Tapi saya sampaikan komunikasi, oke, bisa di sela waktunya. Nah, karena memang kesibukan dosen bermacam-macam. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Yang dosen lain pun juga ada demikian. Lalu, ada beberapa hal yang saya ingetin jangan sampai dilakukan. Ya, tadi sudah ya, menghubungi dosen di luar hari jam kerja. Atau mengkonfirmasi koreksi naskah terlalu cepat. Ya, baru 1-2 hari langsung ditanyakan. Ya udah tunggulah 1-2 minggu atau sesuai arahan dosen. Kebetulan saya kan dengan yang saya bimbing ya, saya buatin grup. Ini grup bimbingan S1, ini grup bimbingan S2. Silakan ada jadwal-jadwalnya paling nggak seminggu sekali. Lalu diskusi di situ. Mau pakai WA ataupun online lainnya atau offline juga bisa. Nah, jadi hargai privasi dosen itu dengan cara tadi hubungi dosen pada hari dan jam kerja. Lanjutnya Berin mana tadi? Bentar, apakah hilang? Oh ya Pak ya, ini karena laptopnya mungkin. Oke. Oke. Sudah ya? Masih yang atasnya tadi masih dikit. Oh iya ini. Yang slide 9. Iya, 9. Oke, lalu nih jangan sampai Anda lalu lama menghilang, tiba-tiba munculnya itu saat akhir-akhir batas mau munakosah atau udah mau di DO bagi yang semester 8. Terus lalu pasang tampang memelas, Pak, Bu, tolong ini di ACC ya. Ya walaupun akhirnya nanti akan di ACC juga, tapi itu ACC dengan ya setengah hati aja nggak ada, 1/4 hati atau seberapa hati. Ya. Dan jangan berharap nilai yang wajar. Bisa lulus saja udah syukur. Ya. Termasuk juga setelah munakosa kadangkala ini ada yang melewati batas waktu untuk visi yang itu sedang dalam posisi serba susah juga. Harusnya kalau lewat dari 1 bulan ya ujian lagi. Tapi tadi Pak Yazid baru cerita, Pak ini ada mahasiswa atau mahasiswi mes gitu. Ini udah sampai 1 semester Pak, nggak selesai revisinya. Lah kenapa? Ditinggal linggah pacarnya, terus stres. Waduh, terus gimana kayak gitu ya? Nggak tahu tuh temennya siapa itu ya. Udah loh, kayak nggak ada cowok lain atau cewek lain ya. Beneran itu, sampai akhirnya ibunya itu yang hubungin ke Pak Yazid. Mohon maaf Pak, ini saya belum bisa menyelesaikan revisinya karena habis ditinggal nikah pacarnya. Gitu. Ya, ibarat lagu itu kan dunia belum berakhir. Ya, kalau kayak gitu yo pakai rasional lah ya. Yakin bahwa ada yang lebih baik nanti buat kalian. Apalagi setelah selesai S2. Wah, itu tambah naik nanti naiknya kalau bagi orang Sulawesi. Jadi fokus nulis tesis, fokus revisi setelah ujian dan lain sebagainya. Yang terakhir juga hindari perilaku curang, manipulasi data, kuesioner diisi sendiri atau diisi di pojokan sama temannya. Hindari. Penelitian itu kan kita nggak mencari mana, apakah semua signifikan enggak. Penelitian ya kita mencari objektivitas, kebenaran. Ya. Dan juga berbagai perilaku, misalkan upaya untuk menyiasati Turnitin. Ini Bu Heri itu sampai
Pusing ini menghadapi berbagai modus mahasiswa untuk mensiasati Turnitin. Ya, ya kalau sudah ditulis sendiri sih insya Allah terhindar ya. Karena apalagi kalau yang di bawah 1% kita bisa exclude. Tapi kalau menghindari Turnitin dengan cara ada di blog, satu misalkan ngambil kopas dari sumber lain, lalu di screenshot, lalu ditaruh situ, seakan-akan tulisan padahal itu sebenarnya picture. Lu kok tahu Pak Gofur? Ya tahu, wong saya sama Bu Herin juga sering menemukan modus-modus gitu. Udahlah, ayo tulis. Jadikan karya Anda ini karya yang benar-benar Anda kenang nanti untuk masa yang akan datang. Jadi itu ya, beberapa hal. Dan tadi saya minta Anda mengutip, ada mensitasi ya. Ini sudah saya tampilkan daftar dosen-dosen tetap prodi magister. Di slide 10 dan 11, Bu Herin, ya. Itu sudah ada data lengkapnya termasuk link Google Scholar-nya. Tinggal Anda klik sudah tahu nanti risetnya si A, si B, dosen A, dosen B, apa saja. Lu kurang apa coba? Anda tinggal klik itu aja. Yang kira-kira ekonomi ya saya, Bu Narti, Pak Taus, siapa lagi, Pak Yazid, Pak Ibi misalnya. Yang keuangan ya Pak Misnen, Pak Koyum. Perbankan mungkin Pak Syafiq atau siapa yang lainnya. Gitu aja. Sudah lengkap semuanya. Atau kalau ada yang dari luar FEBI bisa juga. Oke ya. Nah, yang terakhir ya sudah, ingat selalu. Ya, mungkin ada orang tua Anda yang berharap sekali Anda bisa selesai, bisa segera wisuda dengan berbagai beban beliau. Ya, saya yakin hati nurani Anda semua akan tersentuh untuk kayak gitu. Jadi segera fokus ya. Ini demi kebaikan Anda semua, juga bagi prodi juga sebuah kebaikan karena nanti akan segera selesai, juga tidak melewati batas waktu normal ya. Jadi modal kita untuk akreditasi kebaikan semua. Nah, tinggal setelah ini ayo hal-hal yang ingin Anda tanyakan, komplain, permasalahan apa saja ya. Apa saja silahkan disampaikan ke saya. Kalau memang nanti spesifik terkait dengan 1-2 nama, ya nanti bisa japri ke Bu Herin atau ke saya langsung, bisa nanti kita tindak lanjuti. Fokusnya tadi, usahakan bisa selesai semester ini, dan lebih bagus lagi kalau Anda selesai, Anda munakosah itu sebelum Juni, sehingga Anda terhindar dari syarat tambahan tadi, yaitu sertifikat TOEIC, ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung atau tuliskan di chat juga silakan. Itu Berin, ya. Nanti dibantu saya ya kalau ada yang kurang jelas. Mungkin dari Pak Joko atau Bu Herin ada tambahan tadi? Ya Pak, sedikit ya. Jadi untuk Mas Mbak yang sudah tesis, kemudian ujian, nanti memang setelah ujian itu masih ada banyak tahap. Ya, banyak tahap itu artinya tidak langsung selesai begitu saja. Ada yang pertama, tentu kalau revisi, selesaikan revisi maksimal 1 bulan. Setelah revisi, berkas-berkas yang harus diberikan atau dimasukkan dalam tesis seperti lembar pengesahan, itu prosesnya juga agak memakan waktu. Antara lain, yang pertama pastikan revisi ini sudah di-ACC oleh dosennya, dosen penguji ya. Jadi setelah ujian itu Anda aktif, Mas Mbak, itu untuk mengirimkan tesis hasil revisiannya sampai beliau, para penguji ini klik di SIA. Sebelum klik di SIA, tentu saya tidak bisa memproses untuk mendapatkan tanda tangan dekan dan cap dari fakultas. Meskipun itu semua dalam bentuk barcode, karena sistemnya sudah interkoneksi. Jadi kalau ini belum klik ya staf tidak bisa apa-apa, harus klik dulu semua dosen di sistem, kemudian saya bisa ajukan ke dekan. Dekan klik, baru nanti lembar pengesahan yang dipakai di depan setelah cover ya, itu bisa saya kirimkan ke Mas Mbak.
Nah, setelah itu baru bisa proses upload tugas akhir, kemudian bisa mendaftarkan yudisium. Nah, ini poin-poin seperti ini tuh sering mahasiswa itu lupa. Nah, apa yang sering lupa itu adalah ketika nanti ada perubahan judul atau perubahan abstrak. Nah, silakan itu dikonfirmasi ke saya sebagai staf. Karena apa? Karena judul itu nanti berkelanjutan sampai di transkrip nilai. Abstrak nanti masuk ke dalam database juga. Jadi harus diinfokan. Sebenarnya saya tidak tahu apakah ada perubahan judul atau perubahan kata, perubahan itu harus diinfokan ke saya. Mungkin itu Pak tambahannya. Oke. Yang tadi NIK Bu gimana? Oh iya, baik. Kemudian setelah yudisium itu nanti ada tahapan berikutnya yaitu mahasiswa harus konfirmasi NIK untuk mendapatkan nomor ijazah dan transkripnya. Seperti itu adalah sudah ketentuan nasional seluruh perguruan tinggi. Ini sudah mulai di wisuda kemarin ini Pak. NIK ini akan muncul di ijazahnya dan akan muncul di transkrip nilai. Seperti itu. Dan tidak boleh ada kesalahan. Jadi fakultas itu hanya bisa sampai di yudisium. Setelah yudisium nanti prosesnya di universitas semua, Pak. Jadi akademik universitas yang akan memproses sehingga apapun yang diminta oleh akademik yaitu harus diikuti. Karena kesalahan sedikit pun itu akan menghambat penerbitan ijazah dan transkrip. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dikeluhkan, apapun itu ya silakan disampaikan atau dituliskan di chat juga boleh. Langsung ada pertanyaan langsung nanti saya jawab. Di chat ada Pak. Oke, ada yang mau izin kuliah silakan monggo. Untuk sesi berakhir, untuk video. Untuk slide saya nanti akan saya share di grup ketua kelas, sehingga nanti tolong tanyakan ke ketua kelas masing-masing. Dan juga rekamannya, nanti rekaman ini diupload di YouTube, lalu link YouTube-nya kita share juga. Ya. Itu yang biarin ya? Iya, bisa. Untuk slide-nya udah saya kirim Kak di grup ketua kelas sejak awal tadi. Untuk yang sudah yang terbaru tadi ya? Iya, Monef-nya sudah. Oke, bukan yang kemarin ya? Bukan, Oke, terus yang izin kuliah, monggo. Tapi ini mungkin kita nggak lama lagi, cuman sehingga kalau bisa diikuti lengkap lebih baik. Apakah penelitian di MES harus kuantitatif? Mainstream-nya iya. Nah, kualitatif yang kualitatif seperti apa? Kualitatif apakah yang pemikiran, ya, mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun atau Al-Ghazali tentang topik tertentu, atau Anda ke lapangan tapi mau deskriptif. Nah, kalau studi pemikiran konseptual itu masih ditoleransi. Tapi kalau Anda ke lapangan tapi ya karena nggak mau pakai olah data statistik ekonometri, lalu saya mau meneliti pariwisata halal di Yogyakarta Pak, misalkan ya. Di beberapa tempat saya ini, tapi saya hanya wawancara. Kalau hanya deskriptif, padahal Anda ke lapangan, maka ini sejauh yang disepakati di FEBI itu tidak dibolehkan. Kan ada berbagai alat analisis. Kenapa kok hanya Anda wawancara kayak mahasiswa PKL saja? Ya. Jadi kalau misalkan mau ke lapangan, ya gunakan alat analisis seminimal yang bisa dilakukan. Anda sudah belajar ekonometri di semester awal. Ya, kalau memang saya hanya bisa regresi sederhana 1X 1Y, ya sudah. Kalau memang terpaksanya itu. Tapi Anda gunakan ilmu yang sudah dibekali. Atau hanya menggunakan beberapa rumus-rumus matematika misalkan untuk menghitung sesuatu, ya oke. Tapi selama ini sih sebenarnya ya, wong kita perkuliahan juga sudah diarahkan ke sana ya, saya yakin Anda bisa. Tapi kalau kualitatif yang sifatnya konseptual, ya boleh juga. Kalau memang itu benar-benar perspektif ekonomi. Jangan sampai nanti malah perspektif syariah. Nah itu salah nanti, itu nanti masuknya ke syariah. Oleh karena itu memang sebenarnya kuantitatif itu, kalau Anda
khawatirnya kuantitatif adalah gara-gara olah datanya, kan teman Anda ada yang bisa bantu. Tapi penelitian itu bukan semata-mata olah data, tapi bagaimana memahami permasalahan, mengaplikasikan teori, dan juga menganalisis hasil olah data. Itu yang penting. Dan olah data itu hanya satu bagian dari whole keseluruhan penelitian. Gitu ya. Nah, untuk syarat ujian itu sudah Bu Herin sampaikan itu di bit.ly apa itu? Di chat sudah ada ya? Ya. Oke, ada yang lain? Silakan mau chat atau langsung juga boleh. Kalau yang nanti Pak saya bermasalah dengan pembimbing, nanti ya Japri ya. Japri saja. Masuk saya rekaman di sini nanti menanyakan si A si B ya, kurang etis. Tapi ya kita sudah tahu peta masalahnya kita sudah tahu. Lalu dari UPED, untuk syarat TOEFL, apakah bisa tes TOEFL UIN atau harus TOEFL yang UPED kan udah ngerti UPED. Ya tes TOEFL UIN aja, UPED. Jangan mencari yang susah. Kecuali kalau mau susah ya. Tes TOEFL UIN aja di pusat bahasa. Pusat pelayanan bahasa ya. Di apa itu? Pusat pengembangan bahasa. Pusat pengembangan bahasa. Ya, di sana saja. Syaratnya berapa, Berin? Saya lupa. Biayanya, Pak. Skor minimalnya. Oh, Syarat skor minimalnya. Oke, untuk yang jadi milih salah satu ya untuk jika kalian ingin menggunakan jadi dua-duanya itu harus ada, tetapi nanti yang dipakai untuk passing grade lulus itu untuk yang TOEFL 450, Pak. Oke. Kalau yang menggunakan IKLA itu 300 kayaknya lebih mudah ya. 350. Oke, ya. Jadi keterangan di pedoman akademik adalah TOEFL dan atau TOEFL. Ya. Jadi dua-duanya harus ada, tapi untuk yang lulus cukup satu saja. Itu ya Berin ya, bisa yang lulus TOEFL saja atau TOEFL saja, atau dua-duanya lulus syarat minimal lebih bagus. Oke, ada lagi? Boleh, langsung ngomong juga boleh. Bagaimana prosedur mendaftar tes TOEFL ya? Soalnya kemarin dari luar, gimana Berin ya? Kalau sampai sekarang belum ada pengumuman ya? Kalau biasanya itu ini Pak, ya ke pusat bahasa gitu. Kalau yang di ini, tapi coba nanti saya konfirm ke Pak Fakih ya Pak ya. Kalau yang tidak di UIN itu apakah mereka ujiannya tuh online atau harus ke UIN gitu loh Pak? Oke. Karena gini ya teman-teman, ini karena ada di dalam uncertainty, ada yang ketidakpastian, sehingga memang kita tidak bisa pasti ini pasti itu. Contoh per 1 Juni itu kan tadi disebutkan per 1 Juni sudah menerapkan TOEFL TOEFL. Nah, tapi kan perkuliahan ini masih dibatasi. Apakah sudah ada layanan tes TOEFL TOEFL yang offline? Kita belum dapat info. Nanti mungkin Bu Herin bisa nanyakan info lebih lengkap tentang tes TOEFL ini ya Bu ya. Sehingga nanti bisa di-share ke teman-teman di Prodimes. Ya, kita nggak tahu ya kalau sampai sekarang kan semua masih online. Ya, termasuk ini ada pertanyaan berikutnya. Wisuda terdekat apakah online atau sudah offline? Ya jawaban saya ya wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Jadi apakah sudah ada, kalau sudah ada tren menurun ya, misalnya tadi kan wisuda terdekat kalau nggak salah Juni ya. Kalau sudah ada tren menurun, ada kemungkinan bisa offline dengan protokol kesehatan. Namun ya kita nggak tahu. Belum tahu sampai sekarang. Nah, jadi ini kita catat kaitan dengan tes TOEFL TOEFL tentang prosedurnya bagaimana, nanti kita informasikan. Ada lagi, ini teman-teman yang semester 1-2 katanya ada yang ikut juga ya. Saya harap tidak lalu malah menjadi khawatir ya. Tetap semangat dengan berbagai tantangan yang ada ya. Nah, ini yang saya sedang ngejar-ngejar ini, saya Herin juga ini. Yang angkatan 2017 teman-teman ya, yang sudah semester 8 ini loh. Tapi ya kita ya sudah
kita sudah berkali-kali ngingetin kok, kalau memang tidak ada kerentek hati ya, atau gerakan hati untuk melangkah segera menyelesaikan ya. Bahkan ada loh ya, sudah japri ke saya mau dibantu, Pak, saya dari Papua. Oke, dari manapun boleh. Online kita layani. Pak, saya bermasalah dengan dosen pembimbing sebelumnya. Oke, langsung saya handle. Nah, saya standby tiap hari ke kampus, insya Allah ya. Yang penting ada kemauan, khususnya yang angkatan-angkatan atas ini ya. Untuk TOEFL harusnya, apakah dari luar UIN, sejauh yang saya ketahui ini masih dari UIN ya. Nah, termasuk pertanyaannya Dini ya, ini kita belum tahu nih nanti ya. Sekaligus nanti yang kita tanyakan ya Bu Herin ya, tolong ditanyakan ya. Bagaimana kalau mahasiswa ada di luar kota ya, sehingga kan tidak bisa langsung, kecuali kalau UIN ada tes online ya, nggak tahu, nanti kita tanyakan. Tapi ini saya menyampaikan kemungkinan ya. Sehingga kalau memang nanti layanan tesnya PBB Pusat Bahasa ini nanti ya belum optimal untuk menyelenggarakan tes online, ya ada kemungkinan syarat tadi diperlonggar. Tapi itu kemungkinan yang kesekian setelah ada sesuatu yang pasti tadi yang ya direncanakan 1 Juni diterapkan. Makanya konsekuensinya adalah kita berkomitmen untuk mencari kejelasan, kepastian bagaimana tesnya, prosedur bagaimana kalau dari luar kota, kita upayakan jelas infonya sehingga Anda tidak terhalangi. Ini yang semester 4 sudah mulai ada yang mau munakosah ya, Berin ya, tadi Muat ya. Ini kayak pecah telur ini Muat ini ya. Muat sama Mbak Reni. Karena ini Mbak Pak. Reni ya. Katanya mau nikah tuh Pak. Oh gitu. Sekalian Pak. Ya. Jadi teringat saya 16 tahun lalu ya. Begitu wisuda, setelah berapa hari langsung menikah. Lanjutkan Muat. Ya. Sukses. Oke, ada lagi? Pokoknya kita kerahkan ini, kayak berupaya membantu teman-teman sekalian. Dengan catatan ya yang mau dibantu, tapi kalau yang nggak mau dibantu, terbukalah apa problemnya, kesulitannya apa, ayo kita hadapi. Oke, saya rasa kalau sudah tidak ada lagi ya, clear semuanya ya teman-teman. Jadi ayo kumpulkan energi, kumpulkan semangat, selesaikan ya, fokus 1-2 bulan ini ya, kerjakan. Jika ada kendala, titik permasalahan di mana? Ya. Problem terbesarnya di apa? Kalau komunikasi dengan dosen, saya nanti akan membantu Anda untuk mengkomunikasikan. Kalau mentok-mentok ada dosen yang susah benar, ya saya ambil alih seperti pengalaman semester kemarin. Ada pertanyaan tentang Turnitin, berapa persen syaratnya? Pinten persen Bu Herin? Jadi untuk Turnitin itu 20% Pak. Jadi untuk kami staf itu kan bagian dari pelayanan akademik ya. Itu kita untuk Turnitin itu kita di bawah perpustakaan. Jadi kita ada tim sendiri dari perpustakaan yaitu membantu kita untuk setting untuk apa ya kesamaan ya, similarity-nya. Nah, memang yang info terakhir kemarin sebenarnya itu apa ya dikembalikan ke fakultas Pak untuk berapa persennya, tetapi kemudian diusulkan untuk kesamaan ya untuk seluruh fakultas, tetapi dengan catatan bidang tertentu Pak, seperti kalau Saintek tentu berbeda dengan FEBI karena memang dunia Saintek itu lebih apa ya lebih hal-hal yang fix ya dibandingkan dengan yang FEBI gitu. Jadi tapi untuk sementara ini masih kita menggunakan aturan 20%. Kemudian terkait dengan Turnitin ya Mas Mbak, saya optimis Mas Mbak itu bisa ya karena
sebenarnya Turnitin itu hanya satu alat untuk mengetahui apakah dia itu sama atau tidak dengan naskah lain. Nah, kita bisa saya searching di internet itu banyak sekali ya cara-cara agar kita itu tidak terkena plagiasi, tapi dengan bukan cara curang ya. Tentunya dengan cara parafrase ataupun menggunakan ide kita. Itu bisa dilatih dengan banyak membaca, kemudian gunakan kata-kata sinonim yang bisa kita dapatkan di kamus seperti itu. Dan saya sudah membuktikan. Saya sekali nulis itu karena kemarin saya ngecek ya Pak, sekali nulis saya bisa di bawah 20% dan hasilnya itu 12%. Gitu. Okay. Ya, jadi saya yakin Mas Mbak bisa lah. Untuk Turnitin, dan Mas Mbak jangan khawatir. Kami dari Prodi memang stuck ya harus 20%, tetapi nanti kami juga tetap membantu dalam ekskludkan. Ya, mengekskludkan yang bisa kami eksklud sehingga nanti Turnitin bisa turun. Ya, itu tetap. Ya, Pak Hofur itu sangat baik sekali ya beliau ini. Saya sebagai staf tuh merasa Pak Hofur tuh concern banget dengan mahasiswa, intent banget Tanyakan itu, mahasiswa. Tanyakan ke ruangannya Bu Herin itu. Kaprodi mana yang paling sering ke ruangannya Kaprodi yang tiada hari ke staf itu ya Pak Hofur ini. Sampai mungkin karena saya nggak banyak kerjaan kali ya. Staf yang lain itu Bu Herin, iya karena Pak Hofur memang ingin mahasiswa itu bisa maksimal, kemudian lulus tercepat dan sebagainya itu. Seperti itu, jadi gunakan. Saya sangat support sekali dan beliau dan juga support untuk Mas Mbak semuanya untuk bisa lulus terbaik tercepat dari Fakultas Ekonomi ini. Oke. Itu Bapak mungkin ya. Jadi Turnitin tolong jangan menjadi momok ya. Yeah. Saya kan tahun lalu juga selesai S3 menulis disertasi ya. Bahkan kalau di S3 itu Zidni itu nanti ngadepi itu masalah. Di disertasi di UIN itu kan dengan footnote. Jadi footnote-nya itu kena Turnitin juga. Kan itu udah nggak bisa diparafrase, namanya footnote kok diparafrase. Jadi itu akan lebih susah. Nah, Anda pakai body note. Jadi kalau footnote itu kan ada muncul judulnya juga ya. Nah, itu kalau di Turnitin akan terbaca juga. Nah, artinya di sini kita sebenarnya melihat apakah ada willingness, ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk menulis sendiri atau tidak. Nanti akan terlihat, oh kalau ternyata kemiripan yang banyak itu karena ada sekian banyak yang kurang dari 1%, ya ini masih kita maklumi. Kita bukan robot ya, jadi kita memanfaatkan aplikasi. Jadi itu tetap bisa kita maklumi. Tapi kalau ada ngeblok 3%, 5%, nah ini yang jadi catatan. Itu ya untuk teman-teman sekalian ya. Oh ini alat kok. Alat ya kita gunakan untuk sesuai dengan subjektivitas kita, sesuai dengan aturan yang ada. Nih masih ada lagi nih. Tadi itu. Apakah kalau cuti nggak bisa minta surat ke pengantar penelitian? Nah, kalau cuti kan di SIA-nya nggak aktif. Kalau nggak aktif, gimana bisa ngeluarin surat? Nanti jadi surat sakti nanti ya. Kecuali contoh sudah di akhir semester yang 3, misalkan semester 4 aktif, minta surat pengantar penelitian karena masih aktif dikeluarin surat pengantar penelitian. Berikutnya cuti, tapi Anda masih ke lapangan, ya itu sudah di luar konteks persuratan. Tapi kalau tidak aktif karena cuti, ya nggak bisa keluar suratnya. Gitu ya, Bu Erin ya? Untuk layanan akademik, apapun bentuknya, itu hanya ketika mahasiswa berstatus aktif. Tetapi bisa disiasati seperti yang Pak Gofur sampaikan itu. Semester 3 mau penelitian, semester 4 mau cuti, ya udah semester 3 akhir ajukan surat. Ya, bisa dengan auto surat sekarang. Insya Allah sudah bisa. Kalau nggak bisa, nanti kita bantu dengan yang manual. Boleh, silakan. Tuh, sudah saya ajari cara mensiasati lo ya. Syukurlah. Bisa manual ya bisa, tapi nggak laku. Jadi suratnya surat pribadi. Ya, jadi karena kita semua sudah sistem, konsekuensinya ya sistemik. Termasuk resiko ketika sistem ini adalah ketika Anda cuti 2 kali sudah, lalu Anda mau cuti ketiga kali dengan kesadaran maupun ketidaktahuan, maka otomatis di
Itu karena sistem. Ya ini sudah memakan korban ini. Saya kemarin dapat laporan anak S1 kayak gitu. Cuti itu 2 kali. Kalau 3 kali tanpa ada keterangan sehingga dibaca sistem otomatis cuti untuk semester ketiga, maka itu artinya otomatis dianggap mengundurkan diri. Jadi ya itulah, kalau sistem ya nggak ada perasaan ya. Kalau saya sih kadang masih bawa perasaan, Bu Erin juga gitu. Kalau sistem nggak ada perasaan. Jadi nggak bayar semester ketiga, otomatis DO. Ayo, ada lagi nggak nih? TOEFL, TOEFL, aduh. Imam, diingat-ingat ya. Dan yang lainnya. Dan difahami, ini saya mengatakan ini sudah qot'i, ya, tidak perlu penafsiran lain. Anda mendaftar untuk munakosah sesuai aturan tadi ya, kalau sudah lewat 1 Juni, Anda harus punya sertifikat TOEFL dan TOEFL. Harus ada 2 sertifikat. Oke? Nah, selain punya 2 sertifikat, Anda harus lulus standar minimal tertentu. Kalau TOEFL itu 450, kalau TOEFL 300. Tapi yang syarat kelulusan itu cukup salah 1. TOEFL-nya 455, TOEFL-nya 200, boleh. TOEFL-nya 305, TOEFL-nya 305 juga, boleh. Yang nggak boleh kalau TOEFL nggak lulus, TOEFL nggak lulus, ya berarti nggak boleh. Gitu ya. Itu kan Bu Erin ya. Clear ya, tidak ada penafsiran lain lagi ya. Oke, saya rasa cukup. Bismillah ya teman-teman. Ayo komitmen dari Prodi, komitmen untuk membantu, mendampingi, membimbing Anda untuk selesai tepat waktu ya. Dan teman-teman ayo kerjakan sungguh-sungguh, fokus untuk bisa menyelesaikan ya penulisan tesis secepat mungkin untuk dengan hasil yang terbaik. Oke, ini yang terakhir Bu Erin, tolong dibantu Bu Erin. Oke, untuk biaya sidang, yudisium dan wisuda itu gimana ya Pak? Untuk biaya sidang itu sudah ada udah ada fix-nya ya Mbak ya, itu bisa dilihat di akun akademiknya. Itu sekitar 1,2 ya, 1.200.000. Untuk yudisium itu tidak ada biaya ya. Yudisium itu hanya melampirkan berkas-berkasnya, lolos dan sebagainya, termasuk upload tugas akhir. Kemudian nanti daftar yudisium, seperti itu. Dan untuk wisuda nanti biasanya ada edaran tersendiri Mbak untuk wisuda ini, karena mengingat sekarang masih daring tentu berbeda dengan yang tatap muka, seperti itu. Dan ini nanti biaya dan sebagainya itu ada di edarannya rektor. Seperti itu. Kalau untuk sidang sudah ada patokannya, dicek di akademik ada. Di www.akademik.Uinsuka itu, menggunakan akunnya. Ya. Untuk pembayarannya, ini ya, memang paling ribet ini. Kan mahasiswa biasanya menggunakan BRI. Nah, BRI itu ternyata kalau untuk akun UIN itu tidak mudah untuk connect. Nah, lebih banyak disarankan menggunakan BNI atau Mandiri. Ya, atau lebih paling mudah itu menggunakan mobile banking, seperti itu. Ya, seperti itu nggih. Nggih, sampun? Oke, gitu ya. Ya, nanti kalau untuk itu memang harus update karena wisudanya berapa ratus gitu. Saya tahun lalu wisuda itu sekitar, itu ini ada itu yang kemarin baru wisuda. Berapa zitnya? 600 atau 700-an saya. Nah, nanti tolong bisa di-update terus informasinya. Itu ya, teman-teman ya. Bismillah ya, bismillah. Insya Allah di waktu-waktu ke depan ini ya kita terus melakukan evaluasi Monef itu tiap semester. Saya harap yang sekarang ikut Monef
monef ya, semester depan jangan monef lagi, kapan selesainya gitu kan. Semester ini selesaikan. Gitu ya. Dan apa yang Anda hadapi, kendala-kendala yang dihadapi, ayo kita carikan solusinya secara fair, secara objektif, mengikuti aturan yang berlaku. Kami di Prodi itu menjalankan aturan, tidak membuat aturan. Jadi ketika ada aturan, kita sampaikan, ya kita jalankan. Nah, tidak begitu banyak ruang untuk khilah, ya kalau bahasa fikihnya ya. Sehingga ya sudah. Yang penting adalah mensiasati tadi, memanage apa yang hal-hal yang masih controllable dalam kontrol kita, ya kita kontrol, termasuk manajemen waktu. Tadi kasus ya tadi countdown, ya hitung mundur. Anda mau munakosah kapan? Anda harus siapkan berkas kapan? Anda harus melakukan ini itu kapan? Nah, terus tadi kita sudah tahu ada portal besar di depan, yaitu mulai Juni kemungkinan besar akan diterapkan syarat TOEFL. Kalau Anda sudah siap dengan itu, ya monggo. Tapi kalau Anda merasa tidak siap atau belum siap, ya dan Anda punya potensi menyelesaikan lebih cepat tesis Anda, ya kejar. Jangan nanti sudah di pertengahan Mei lalu datang ke saya atau datang ke Bu Herin atau ke pembimbing sambil menghibah-hibah, Pak bisa, iya harusnya dengan komitmen sungguh-sungguh, kerjakan sungguh-sungguh, sesekam. Itu teman-teman sekalian, dan ya semoga ada energi besar yang bisa Anda kumpulkan untuk bisa menuntaskan tugas akhir ini pada semester ini dengan selengkap-lengkapnya. Itu Bu Erin, monggo bisa ditutup, dan nanti ini kalau ada sesi foto, biar nanti bisa kita dokumentasikan lebih bagus. Saya nggak bisa screenshot, ini agak susah ini pakai HP. Saya bisa Kak. Oke, mungkin sudah jelas nih, banyak sekali yang harus disampaikan. Terima kasih kepada Pak Kaprodi yang sudah mengawal ya dari sekarang, mungkin masih berbulan-bulan, walaupun masih berbulan-bulan sampai bulan Juni, tapi beliau sudah menyampaikan banyak hal. Semoga teman-teman tetap semangat ya, semangat, dan insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan marilah sebelum ditutup, saya screenshot dulu nih untuk foto-fotonya ini. Dihitung Bu Herin, biar senyumnya kelihatan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ini nggak pada dibuka kok, tapi ya nggak apa-apa. Slide berikutnya. Oh ya. Oke. Oke. Ya, sudah. Oh ya, ini Bapak nanti karena ujian tesis itu kan butuh penyemangat ya, kawan-kawan yang ada teman yang sedang ujian boleh join. Oke, ya. Ujian. Sekaligus belajar, merasakan suasananya ya Bu ya. Iya betul. Silakan besok hari Jumat ada ujiannya Mas Muat, itu udah fix Pak insya Allah. Untuk yang Mas Agung Wahyudi masih menunggu Pak Koyum untuk kesediaannya, sama yang satunya masih menunggu Pak Yazid. Ya, khusus untuk ujian munakosa karena masih online ya, tolong disiapkan secara teknis sehingga sinyalnya kuat, kondusif, tidak terlalu ramai ya. Artinya jangan sampai ternyata pas kasusnya ramai, ada live news sebagainya, dan kondusif. Ya gimana caranya lah ya. Hanya berarti sinyalnya kuat, harus itu. Nah, teman-teman yang lain silahkan memberikan support dan hadir sebagai pengunjung munakosa, sidang munakosa, agar tahu bagaimana suasananya, step-step dalam munakosa. Ya, paling tidak tahulah siapa dosen yang diharapkan untuk menguji ya. Saya inginnya diuji oleh A, oleh B gitu ya. Itu tadi. Bu Edi sudah pergi ya?
Buin? Iya, halo Pak. Maaf karena sinyal saya memang nggak bagus di rumah ini. Oke, Bun. Monggo diakhiri tadi Bu Erin yang membuka soalnya. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan sekali lagi thank you ya. Thank you for joining this. Semangat teman-temannya semuanya. Ya, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Sehat selalu dan semoga semester depan kita bertemu. Amin, amin, amin. Ini kesempatan berbeda, jangan di Munef lagi, Bu. Oh iya, tentu, nggih, Pak. Bisa ketemu di ujiannya maupun ya, syukuran wisudanya, ya betul, nggih. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ya, semangat sama-sama. semuanya ya. Yuk, Semangat. Silakan nanti kalau ada apa-apa bisa sharing Japri ya. Monggo.